Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari Waalaikumsalam Kak ini, Juli. teman-teman? Wah, ya baik Kak. Baik, baik, Baik baik. Kak. Baik, Baik, Kak. Sebelum saya lanjutkan untuk kelas hari ini, silakan instruksi untuk membuka kamera, karena yang tidak membuka kamera saya tidak akan hadirkan. Mudah bukan? Mudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membuka kamera, Kak Hanafi, Kak Rilan, Kak Tony, Kak Rafli, Kak Nuraini, Kak Abdullah, siapa lagi nih? Kak Fadil, Kak Rifai, Kak Fajar, Kak Anggit, Kak Ziad, Kak Rian, Kak Alia, Kak Alessandro, Kak Meifa, lalu ada Kak Sandi, Kak Dewa, Kak Mira, Kak Mira Imut, Kak Alessandro, Kak siapa nih? Kak Mutia, Kak Dinda, Kak Francisca, Kak Valentin, Najwa, Romi, Rafli, Alfa, Adua, Fikri, Fabian, Rizky, Nabila, Aulia. Teman-teman pasti kaget. Kok banyak tiba-tiba siswanya? Jadi kalau teman-teman ngeh, ini sebenarnya dua kelas saya jadikan satu. Jadi ada Ibu, BA. saya izin ya Kenapa? berdua sama Tony. Oh iya, boleh. Bu, Berarti di Diki rename izin dong. Bu, nama saya Bu ya. Izin, bikin. Kenapa? Iya, yang namanya bareng-bareng, tolong ditulis di rename. Karena kan di partisipan nggak kelihatan, taunya kalian sendiri. Tahu-tahu nanti nggak di absen aja. Bu, Baik, Diki teman-teman. izin sama saya Bu, sama Dani Bu. Saya juga Bu, sama Nah, Daniel. iya, iya di rename ya. Nama bertiga berarti rename. Nama panggilnya siapa aja. Oke, Ibu. Oke Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ini adalah gabungan dari kedua kelas, yaitu BA dan BB. Mohon maaf teman-teman karena saya tidak bisa mengajar tadi pagi karena saya jadi moderator di acaranya Pemprov DKI Jakarta. Jadi dan kebetulan memang kita ketemunya online kan. Jadi aku pikir ya udah dah diundur ke sore bisa kali gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa gitu ya di sore hari ini. Dan hari ini teman-teman ingat nggak sekarang tuh pertemuan mata kuliah keberapa? Keenam, Kak. Keenam. Keenam, Enam, Kak, enam. keenam. Enggak. Nah, Bu. Oke. Am. Kalau keenam berarti teman-teman sudah harus ingat bahwa minggu depan itu sudah mau kita menjelang UTS. Pertemuan 8 udah UTS. Pertemuan 7 bahkan sampai mulai dari pertemuan 6 ini saya meminta ke teman-teman itu untuk update sejauh mana kalian sudah persiapkan UTS-nya. Ayo, kok nggak ada yang jawab? Belum sama sekali, Kak. Baru mikirin, Kak. Belum sama sekali. Terus baru dipikirin. Tapi Biasanya nggak ada. mikir kalau udah mepet, Kak. Astagfirullahaladzim. Giliran nanti dikasih nilai jelek komplain. Kalau kok nilai saya jelek, iyalah orang kalian mepet, saya juga nilainya mepet. Nilainya Kak, semepet mungkin. Kak, izin keluar dulu ya buat rename. Iya, silakan. Ada beberapa mahasiswa yang sudah kirim skrip kepada saya terkait dengan UTS nanti. Jadi beberapa siswa ini sudah Kagak bisa mengirim. keluar anjir. Kagak bisa keluar. Astagfirullahaladzim. Nah, Nih, maaf, tak Kak, maaf, maaf. tak taruh di waiting room dulu. Jadi, ada yang sudah mengirimkan ke saya skrip beserta skenarionya gitu. Dan jadi kenapa saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, ayo kirim biar saya approve. Jadi tidak ada kesalahan pada saat kalian mengumpulkan tugas untuk UTS-nya. Karena apalagi tadi teman-teman bilang, Kak, aku maunya
ntar aja deh, mepet-mepet aja. Ya udah, berarti teman-teman siap-siap tidak mendapatkan nilai maksimal apabila memang suaranya nggak pas, skripnya nggak pas, yang dibahas juga basi, tidak update, bahkan tidak long term. Saya selalu ingatkan bahwa teman-teman harus membahas berita yang tidak hanya sebentar aja berlakunya, tapi dalam jangka panjang. Teman-teman juga boleh banget kok diskusi bawain mental health misalnya. Anak sekarang tuh kan demen banget ya kalau udah ngomongin mental health. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Kalau teman-teman juga seneng banget obrolin tentang hobi yang bisa didalami lebih jauh ketika orang dengar suara teman-teman penjelasan soal hobi atau kesukaan, itu juga boleh. Tapi harus berbobot, harus berisi informasi, edukasi. Bukan hanya hahaha aja. Nanti saya juga nilainya hahaha. Jadi saya akan menyesuaikan nilainya dengan kalian, dengan effort yang akan kalian lakukan ketika pembuatan UTS ini berlangsung. Saya akan tugaskan kalian, jadi karena saya nggak mau saya mendapatkan kekecewaan gitu kan ya pada saat nanti UTS, apalagi tadi ada yang bilang kan nanti aja kalau mepet-mepet baru dipikirin. Oke, jadi gini ya. Tugas yang akan saya minta ke teman-teman hari ini seluruhnya, ini berlaku bagi yang hari ini ada kelas maupun gak ada kelas. Kalian masih punya waktu sampai nanti malam jam 23.59. Buat apa, Kak? Bikin skrip apa yang ingin kalian ceritakan di ujian UTS nanti. Bikin skripnya, bikin skenarionya, tulis durasinya. Berapa lama dari setiap kata-kata yang kalian ucapkan. Misal dari awal prolognya atau bridgingnya adalah misalnya sekitar 1 menit untuk perkenalan dan lain-lain. Membahas satu informasi adalah 3 menit. Itu kalian harus bikin. Detail banget. Pertama tadi ya, skripnya harus detail, skenarionya harus ditulis. Misalnya ada pada saat kalian membuat podcast, apakah ada ketawa, bercanda, atau dengan intonasi yang sedih, itu harus dicantumkan di skrip kalian. Diki, 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 kenapa Diki? Diki ini dari tadi. Matiin dong. Iya, Matiin dong. Astagfirullah, Diki. Jadi gitu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah selesai untuk membuat skrip maupun skenarionya seperti apa, teman-teman akan saya minta untuk diupload ke pertemuan 6 hari ini. Ini sebentar saya buka dulu. 29 Oktober ya. 29 Oktober jam, saya buka jam 16. Ini karena tugasnya masih bisa dikerjakan sampai jam 12 malam ini. Jadi di sini juga tugasnya saya buka. Di e-learningnya saya buka hanya sampai jam 12 malam ini saja. Sebentar. Add activity. Saya skrip, 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 skrip. Podcast. Skrip podcast. Upload skrip podcast di sini. Di dalam skrip podcast yang akan kalian produksi, kali lagi, harus detail banget. Oke? Dan saya akan minta teman-teman hanya sampai
hari ini jam 23.59. Sekali lagi jam 23.59. Apabila ada teman-teman yang rasa terus lupa, misal lupa, Kak, aku belum bisa upload, Kak, aku lupa, Kak, sinyal aku hilang. Saya tidak menanggung. Jadi ini akan saya jadikan poin untuk skrip yang akan kalian buat pada saat podcast nanti. Saya minta bikin hari ini dan upload ke e-learning pada pertemuan 6. Ini di BA udah. Coba di BB-nya sebentar. Di kelompok BB. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan skrip? Kak, sorry Kak, Kak. Ya, Ini tuh podcast ini tuh berkelompok ya. gua sendiri-sendiri. Buka. Nah, temanya bebas ya, temanya. Temanya bebas, tapi harus yang tidak basi. Misal teman-teman mau bikin podcast mengenai terjadinya kebakaran di Kebayoran Lama, ya itu mah bakalan basi ketika teman-teman kebakarannya kapan, terus teman-teman baru bikin podcastnya buat diterbitin kapan tahu. Masih 2 minggu lagi kan UTS-nya. Itu nggak boleh. Tapi kalau kalian membahas mengenai misal mental health tadi, jadi anak zaman sekarang kan familiar sekali ya dengan mental health. Nggak bisa banget gitu kan ya. Di-push dikit sama dosennya, terus nanti puyeng, sakit kepala, akhirnya minta healing. Itu kalian bisa jadikan podcast tapi harus yang berbobot. Cari informasinya. Teman-teman boleh banget gunain chat GPT, tapi sekali lagi, teman-teman harus membahasakan tulisannya menjadi bahasa manusia, bukan bahasa robot. Ketika teman-teman mencari dengan menggunakan chat GPT. Saya tidak pernah melarang teman-teman untuk menggunakan chat GPT, karena memang chat GPT ini membantu sekali. Bahkan kalian juga bisa ya, kalau misalnya di AI itu bikin, mau mencari bagaimana, kalau misalnya saya mau bikin podcast apa, tentang apa, nanti chat GPT yang akan memberikan panduan. Tapi bukan berarti kalian semerta-merta langsung bikin podcast tapi benar-benar pakai bahasa ChatGPT yang bahasa robot. Itu nggak boleh. Jadi harus banget teman-teman dirangkai lagi kalimatnya dengan menggunakan bahasa manusia. Bahasa manusia itu lebih halus, misal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas podcast mengenai, mungkin kalau di ChatGPT pada kali ini saya akan membahas mengenai apa? Bahasanya pasti akan lebih kaku ketika kalian berbicara dan membaca skrip secara utuh dari ChatGPT. Siapa di sini yang tidak familiar dengan ChatGPT? Saya penasaran, ada nggak yang tidak familiar? Kak, mau nanya boleh Kak? Yuk, boleh. Ini untuk skripnya itu benar-benar detail Kak, apa yang kita mau omongin atau cuma poin-poin pertanyaan ditambah sama estimasi waktunya Kak? Wajib detail. Oke. Terima kasih Kak. Wajib detail sama-sama. Mulai dari misalnya There's a judul 7-minute congestion on Jalan judul Nasional 12 in 1 kilometer. sebentar. Kenapa map saya nyala? Misalnya judul podcastnya apa? Lalu itu untuk episode yang keberapa? Karena biasanya podcast itu kan bisa continuously kan. Kalian sertakan di dalam tulisan kalian, di dalam ketikan kalian. Lalu judul, kalaupun memang ternyata kalian kalau misalnya ada episode, berarti kan ada tema
Hari ini apa, besok apa, besok apa, besok apa, dan seterusnya. Lalu di situ teman-teman, podcast itu lebih seru kalau ada background musiknya. Tapi pada saat nanti teman-teman bikin podcast, suara background musik itu harus kecil banget. Hanya terdengar seperti semilir aja, tapi suara kalian harus sejelas mungkin. Bukan malah kebanting ya antara suara kalian dengan suara musik. Teman-teman, mohon diperhatikan. Ketika nanti teman-teman, saya menemukan background suara yang keras banget dibandingkan suara kalian, maka nilai kalian hanya segini aja dari segini. Berapa tuh pembagiannya? Berarti dari segini ke segini. Karena itu nggak akan nyaman didengar oleh orang banyak gitu. Dan di dalam si skripnya teman-teman, itu kan teman-teman harus bikin yang namanya misal ada introduction. Pembukaannya tuh kayak apa yang mau teman-teman omongin di pembukaan, durasinya berapa lama. Lalu ada session yang kedua, misal tentang ada biasanya nih kalau teman-teman perhatikan kalau podcast itu kadang-kadang ada bumper antara sesi satu dengan sesi berikutnya. Misalnya dari pembukaan, lalu untuk penjelasan informasi yang lebih lanjut, itu biasanya ada bumper. Nah, teman-teman harus tulis di skrip itu berarti pembukaan atau perkenalan atau introduction, durasi di sebelahnya. Teman-teman bisa pakai tabel ya, karena penulisan skrip itu paling mudah dengan menggunakan tabel. Jadi bukan paragraf yang turun ke bawah, tapi lebih enak di kotak-kotakan. Partnya apa, durasinya berapa lama, sama apa yang mau teman-teman kata-katain pada saat podcast. Apa yang teman-teman mau ungkapin. Tulisan itu harus jelas. Mulai dari misalnya, selamat datang di podcast, atau mungkin awalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin, selamat pagi pendengar yang sedang menyaksikan podcast apa. Selamat datang di podcast apa. Itu kan namanya perkenalan atau pembukaan podcast. Nah, dari situ pembukaan, lalu tadi tulisin. Setelah pembukaan selesai, tulisin bawahnya bumper. Teman-teman tahu bumper kan? Pasti bumper. Entah itu musik dan lain-lain, ada background. Lalu masuk lagi, mungkin ada tentang pembahasan sekilas dulu. Mengenai apa yang teman-teman mau bahas. Teman-teman boleh banget. Kalaupun mau berdua, boleh. Tapi teman-teman yang mau saya nilai adalah orang yang lebih condong dibandingkan orang yang menjawab. Podcastnya harus teman-teman yang terdengar lebih sering ngomong dibandingkan orang yang ngejawab. Kalau menurut saya, untuk penilaian UTS ini alangkah baiknya teman-teman sendiri-sendiri. Karena apa? Teman-teman bisa fokus. Ketika teman-teman misal, ah, saya maunya sama Rafli aja, misal. Iya, pada saat membawa podcast misalnya. Selamat datang di podcast Julaiha Radio. Dan kali ini saya akan membahas tema yang sangat unik. Yang sangat unik. Bersama dengan kakak Rafli. Nah, kadang-kadang lawan bicara kita ini, kalau misalnya materinya asik, biasanya akan lebih banyak ngomong dibandingkan kita yang ngebawain podcast. Justru yang mau saya nilai di sini adalah bagaimana suara kalian bisa disuarakan dengan menggunakan teknik yang sudah kita pelajari di kelas. Mulai dari pembukaan, lalu prolog awal, bridging sebelum masuk ke main idea, atau bridging sebelum masuk ke topik intinya. Lalu dilemparlah boleh misalnya tentang storytelling. Kalian bisa cerita. Mungkin kalian pernah dengar pengalaman dari teman kalian yang mengalami hal tersebut. Setelah itu kalau misalnya sudah ada, teman-teman boleh banget bumper lagi. Setelah itu teman-teman mungkin bisa minta mereka yang mendengarkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom
komentar. Nanti kalau sudah selesai baru teman-teman closing. Closingan podcastnya boleh banget kok. Misalnya, entah itu kesimpulan dari podcast awal atau kira-kira solusi dari apa masalah yang sedang teman-teman jelaskan di main idea atau di topik utamanya tadi. Kayak gitu. Nah, kalau sudah selesai semua ditutup, boleh teman-teman menambahkan seperti sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Julaiha Prabuanggredi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Misal, setelah itu masuk lagi bumper. Udah selesai. Tapi sekali lagi teman-teman harus bikin sampai malam ini jam 23.59 skripnya. Mau nggak mau teman-teman saya wajibkan untuk mengumpulkan karena ini merupakan satu poin penilaian. Ketika teman-teman saya hanya lalu saya mengkhawatirkan daripada nanti kalian nilainya sedikit pada saat UTS, lebih baik saya minta mewajibkan kalian untuk mengumpulkan pada hari ini supaya saya bisa lihat dan saya langsung nilai. Oh, skrip anak ini begini. Oh, skrip anak ini seperti ini. Gitu. Lebih baik sekarang nilainya nggak bagus daripada nanti pada saat UTS nggak bagus. Karena sayang kan. Harusnya kalian mungkin dapatnya 100, 99, 90, 95. Akhirnya karena skripnya nggak bagus, informasi yang disampaikan tidak mengedukasi atau tidak menginformasikan kepada halayak ramai, intonasinya juga nggak kepake, tekniknya nggak dipakai, semuanya nggak dipakai, apa yang udah diajarin nggak dipakai. Ya sudah, siap-siap UTS hanya dapat nilai mungkin hanya 35 atau 25. Karena memang ini yang saya nilai hanya suaranya saja. Kalau teman-teman ada yang nanya, kemarin kalau nggak salah di grup ada yang nanya, Kak, ini nggak pakai video kan? Nggak. Sekali lagi yang saya nilai adalah suaranya saja. Teman-teman bisa menggunakan beberapa platform, boleh banget Spotify, tapi kalian harus bikin akun dulu. Boleh juga teman-teman menggunakan TikTok. Tapi kalau di TikTok resikonya adalah teman-teman harus membuat yang skrip jalan. Jadi tidak ada. Kalau TikTok itu kan suara doang nggak bisa kan diupload. Jadi harus ada videonya. Nah videonya itu yang waktu itu saya pernah kasih solusi ke teman-teman. Buat aja misalnya latar belakangnya adalah latar belakang mengenai disamakan ya harus direlevansikan. Kalaupun memang tentang mental health, berarti teman-teman harus cari footage tentang mental health. Kalau teman-teman membahas mengenai toxic relationship misalnya, ya sudah, teman-teman harus banget cari footage toxic relationship. Dan ditambah overlay teks, khawatirnya nanti teman-teman pada saat UTS saya menilai suaranya nggak jelas. Tapi kalau ada bantuan dari overlay text itu akan membuat saya lebih mudah untuk memahami apa sih yang sedang teman-teman bicarakan. Gitu. Untuk tugas yang harus malam ini dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan 6. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena dari kemarin saya dapat japrian, Kak, aku kirim skrip ya, Kak, aku kirim skenario ya. Ya, kayaknya lebih enak langsung kita bikin. Yang satu bikin, maka semua harus bikin. Beberapa mahasiswa sudah japri saya, sudah kirim, maka semuanya pun harus mengirimkan secara serentak. Di malam ini maksimal jam 23.59. Oke, ada pertanyaan nggak?
Nggak ada. Untuk teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi teman-teman yang tadi saya dapat japrian juga beberapa ada yang bentrok kelas. Mungkin ketua dari BA dan BB mohon diinformasikan. Ini merupakan tanggung jawab ketua ketika ada siswa lain yang tidak mendapatkan nilai karena nggak join Zoom. Khawatirnya malah nggak tahu dan harusnya semuanya dapat nilai, jadinya hanya beberapa aja yang dapat nilai yang masuk ke dalam Zoom ini. Sekali lagi saya minta tanggung jawab dari ketua untuk menginformasikan di grup bahwa ada tugas pembuatan skrip yang harus dikumpulkan di tugas 6 di pertemuan 6 e-learning kita. Baik itu BA maupun BB. Oke. Oke, Kak. Oke, siap. Baik, teman-teman. Nanti saya akan melanjutkan untuk e-learningnya. Saya akan berikan forum, kuis, dan juga tugas upload skrip malam ini. Tapi gini, tugas skrip teman-teman wajib kumpulkan maksimal hari ini jam 23.59. Untuk kuis forum, nanti akan saya view, ini masih bisa dikerjakan sampai 1 minggu ke depan. Oke? Baik, Kak. Oke. Dan sama ada tugas satu lagi nanti mengenai voice over. Saya akan minta, tapi kayaknya kalau ketumpuk teman-teman puyeng nggak sih? Saya pengennya ngasih tugas aja gitu kan teman-teman. Karena teman-teman tuh harus praktek ngomong tiap ketemu saya harusnya. Ya udah gini aja. Yang penting teman-teman kerjain dulu skripnya. Saya tunggu sampai jam 23.59 malam ini. Lalu nanti saya view untuk quiz dan forumnya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah mengerjakan semua skripnya. Setelah itu kalau misalnya minggu depan, menjelang minggu depan, teman-teman sudah mengerjakan, saya akan berikan tugas baru yaitu membuat voiceover dari satu skrip yang saya tentukan. Jadi saya mau tahu intonasi yang kalian gunakan itu benar atau enggak. Kayak gitu. Voiceovernya nanti teman-teman wajib banget kumpulkan di Telegram Group. Jadi semua orang bisa mendengarkan. Gitu. Itu untuk tugas selanjutnya. Tenang, kita satu-satu. Banyak ya. Teman-teman, sebelum kita akhiri untuk kelas hari ini, karena kalian harus saya tugaskan untuk membuat skrip, jadi saya nggak mau dengar alasan kalau kak kita nggak ada waktu. Nggak, semua pasti punya waktu untuk membuat tugas apapun, mata kuliah apapun. Saya mau minta teman-teman untuk mengaktifkan semua kameranya. Kita akan langsungkan sesi foto bersama. Manfaatkanlah Oke, sisa-sisa, Bu. manfa- manfaatkanlah sisa-sisa yang memang yang masih ada. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah kirim skrip saya, berarti kan tinggal upload aja ya ke e-learning. Jadi nggak usah mikir untuk bikin skrip ulang. Langsung upload aja, biar saya tahu, oh yang ini oke, yang ini enggak, yang ini oke gitu. Oke, iya. Kanelu kenapa sih mukanya diganti? Kak, Kak Iman ini ke mana ya Kak Iman ya? Kak Iman, saya nggak tahu sih gerak-gerak sih, cuma nggak ada wajahnya. Bentar, Kak, bentar, Kak. Oke, teman-teman, saya doakan semoga sehat selalu ya. Dan kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Semua harus kelihatan wajahnya. Tunggu, Kak, tunggu, Kak. Lagian kalian lu ngapain sih pakai efek heran deh. Ayo, Tanzila mukanya nggak boleh diumpetin. Kalian tuh belum mandi kek nggak kelihatan. Tetap ganteng. Di sini tuh tetap ganteng, tenang aja. Oke, saya akan saya akan pandu untuk pose yang pertama, pose bebas. Kak Fajar kemana ya? Malah dinonaktifin Kak Fajar.
Teman-teman harus kelihatan wajahnya semua dan semua harus tersenyum. Buktikan kalau misalnya kalian punya teknik suara yang bagus didengar oleh semua orang. Jadi harus latihan senyum setulus mungkin, seheboh mungkin, sebahagia mungkin, semeriah mungkin. Oke, saya akan pandu. 1, 2, 3, pose. Lagi. 1, 2, sebentar. Kak Els. Kak Els, Kak Els. 1, 2, 3, pose. Lagi sebentar. Saya sekalian screenshot partisipan. Coba dong, kasih saya simbol love dong, boleh gak? Nggak bisa. Aja. Nggak bisa, kalau nggak bisa gini dong. Sarangnya. Nah, Udah buat orang lain, Bu. ya elah, saya nggak dikasih. Oke, 1, 2, 3, love-nya mana? 1, 2, 3. Satu lagi. Sebentar, sambil saya scroll partisipannya. 1, 2, mana? 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini. Saya harap semua sudah bisa menyelesaikan skrip tidak lebih dari hari ini. Karena apa? Ketika teman-teman tidak menyelesaikannya, maka tugas kalian berarti ada berkurang 1 nilainya. Oke, jelas? Jelas. Jelas, Bu. That's it untuk pertemuan hari Jelas. ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan Kelas. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolerin terus. Ah. Bikin botak. Udah klaro.